Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali di Masyul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre ya, karena banyak yang komen, "Bang, lanjut lagi reaksi CM pengejaran kedua sampai tamat di reaction." Bang. Ya, oke lah bre ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk mereaction CM pengejaran kedua sampai tamat ya bre ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Terima kasih yang udah support selama ini. Terima kasih yang udah dukung selama ini. Dan langsung aja kita ke channel CM. Let's go. Oke bre, sekarang kita udah berada di channel CM. Oke, seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kan like dan semoga banyak yang nonton ya reaction pada kesempatan kali ini. Amin. Dan langsung aja kita ke play. Langsung aja kita play ya pengejaran part 3-nya. Saya pimpinannya. Kenapa ribut-ribut di sini? Udah tenang aja Pak. Mereka biar Tommy yang urus. Ayo cabut Jo. Ini bukan kapasitas kita. Makanya gue juga heran, di situ ada Tommy. Kalau memang dia dalangnya, wah parah sih. Tapi di situ ada bokapnya juga. Berarti bokapnya Tommy yang sebenarnya mengendalikan. Nggak tahu pasti gue, tapi kemarin sempat ngaku kalau dia pimpinannya. Kenapa kemarin gak langsung digep aja? Kalau memang mereka pelakunya. Iya, kan udah jelas kalau mereka dalangnya. Pikir gue... Tunggu bre, tapi sebelumnya yang gue penasaran kok kenapa CM tiba-tiba ngajak mundur dulu gitu loh. Ada apa? Apa CM takut atau ada rencana yang lain? Mau begitu, tapi Bang M nyuruh mundur saja. Sebenarnya canggung, mau nyecar, tapi yang kita hadapi orangnya lebih tua daripada kita. Kayak kurang pas aja gitu. Ya tapi kan kriminal Bang, kan gak mandang usia. Ya iya, tapi ya nggak tau lah, pusing gua. Kalau kita memang pusing ya ngadapi orang tua jahat lagi. Terus kita mau gimana ya? Kita lihat gimana rencana CM nih. Kenapa nggak cari alternatif lain aja? Nyuruh siapa gitu? Nah iya, kita cari orang lain saja. Ya minimal yang umurnya setara sama bokapnya Tommy. Tapi siapa ya? Bokapnya Aisyah. Janganlah kocak. Bokapnya Aisyah, cari gara-gara aja lu. Kenapa? Kan bokapnya Aisyah teman akrabnya bokapnya Tommy. Justru itu, nanti kalau bokapnya Aisyah yang ikut campur, yang ada mereka berdua malah jadi musuhan. Ya kalau endingnya baik, kalau malah mereka jadi musuhan. Terus siapa ya? Nah itu, jadi kalau pas sama kerabatnya itu ya agak repot ya bre ya, agak repot. Kira-kira yang Maaf ya bre, agak pendekan nih gue ngeresennya karena kursinya udah rusak bre ya, maaf. Lantas gitu, nanti kita coba nyuruh Om Elvis saja. Nah baru aja mau gue bilang. Nah iya Em. Lo yakin Bang? Menurut gua Om Elvis yang lebih pantas. Beliau yang udah jelas paham hitam putihnya jalanan. Yaudah lo kesana Em, coba. Iya bang, barangkali ketemu Neng Ayu. Iya, kan udah lama gak ketemu ya. Malah ke topik lain. Sambil menyelamkan minum air ya. Tapi jangan kebanyakan, nanti kekenyangan. Jadi begitulah Om. Sebenarnya kita sudah mediasi sama mereka, tapi respon mereka di luar dugaan kita. Sebenarnya saya sudah tahu orang yang kamu maksud itu. Hah? Beneran Om? Orang itu kalau nggak salah kita pernah kenal waktu Om masih muda. Teman akrab apa gimana Om? Kalau dibilang teman bukan juga. Ya sekedar kenal saja. Terus gimana itu Om sebenarnya orangnya? Ya nanti Om coba bantu pecahkan masalah ini. Oke, jadi Om Elvis bantu ya. Siapa lagi nih brandnya motor besar boy? Weh, Bang Jarod. Oh, Jarod. Dari mana, Bang? Biasa. Tumben kalian di sini. Rokoknya cerutu, bre. Iya ini, Bang. Mau ke tempat Om Elvis. Ada orangnya? Ada. Bang M lagi di dalam. Masih serem aja loh, Bang. Haha, gua seremnya di luar. Kalau di rumah masih takut sama bini gua. Bisa. Itu baru bagus. Di luar serem tapi di rumah masih takut bini. Artinya menghormati istri ya. Lelaki takut istri itu bukan berarti takut sebenarnya, tapi lebih menghormati dan menghargai istri. Itu loh bre yang benar. Aja lo Bang. Gimana? Ada info apa ini? Nggak ada info Bang.
Dengar-dengar kemarin habis dari wilayah timur. Iya bang, sampai sekarang belum selesai ini. Kenapa nggak kabari kita-kita kalau ada lomba maraton? Woi, lomba maraton, cie keren. Kita-kita aja juga sudah cukup bang. Yaudah kalau begitu terima kasih ya Om. Sudah mau ikut bantu menyelesaikan masalah ini. Iya, gampang lah, nanti Om coba beresin. Kalau begitu saya permisi dulu Om. Sudah ditunggu sama anak-anak di luar. Gimana? Ini yang gue heran ya bre, ini geng tapi geng pembela kebenaran ya. Ini geng tapi geng pembela kebenaran gitu Nah loh. bang, Ya kata Om Elvis nanti dia yang menyelesaikan. Sesuai harapan netizen. Sekalian aja biar dilempar tuh 2 sumo. Sumo? Sumo apa tak? Itu penjaga yang lempar kita. Tapi kata Om Elvis dia pernah kenal sama bokapnya Tommy. Kemungkinan cepat selesai sih tanpa ada bersih tegang sama mereka. mudah-mudahan begitu. Tapi kita nggak perlu melakukan sesuatu nih. Kita Oke, mudah-mudahan nggak ada kekerasan lah gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada kayak pertarungan lagi gitu. Bisa diselesaikan dengan kepala dingin gitu ya. cukup tunggu kabar aja dari Om Elvis. Ini Tommy nih. Ada luka codetnya dia di pipinya. Berarti yang menghentikan proyek wilayah timur rombongannya si M. Hebat juga tuh orang. Backingan berlapis-lapis bokap gua bisa mereka kalahkan. Kalau mereka maksa untuk minta hak para pekerja itu, gua nggak bakal turuti. Nah itu hak orang, lu harus bayar. Itu ngalang-ngalai company kalau kayak gitu kalian. Seperti company dong. Hah? Siapa ini? Wow. Mereka datang bre bawa rombongan lagi. Woi kecoa, Apa? dengar-dengar lo dalang dari proyek wilayah timur. Habis lu. Habis Tahu lu. dari mana nih orang? Siapa lo? Lo kalau masih pengen makan enak, tidur nyenyak, selesaikan dulu tanggung jawab lo. Woi, denger nggak lo? Mau Ini mereka ini tampaknya serem-serem bre, tapi memperjuangkan hak rakyat gitu loh bre ya. Yang positif, maksudnya memang benar-benar hak rakyat yang harus diterima gitu lo loh. kita koyak-koyak di sini? Waduh, kacau nih. Jangan sampai geng selatan lepas kendali sama bocah itu. Halo M, Ada apa Son? geng selatan ngegap Tommy. Kayaknya lo harus kasih tahu deh. Oh oke. Ntar gua telepon Pelos. Mana lagi orang-orang suruhan lo? Lo jangan macam-macam sama orang selatan ya. Wah ini bisa jadi pertikaian nih bre. Oke. Woi kecoa, kita tunggu 1 kali 24 jam kabar baiknya. Emang keren banget ya bre ya. Dan ini mohon maaf bisa resenya agak pendekan, jadi agak hampir dengan rata dengan meja ya bre. Karena kursinya ini udah lama banget sih, udah berapa tahun ya, udah mulai rusak gitu ya. Mohon maaf tapi masih bisa diduduki sih syukurnya. Oke lanjut aja ke part keempatnya ya bre ya, let's go. Nah sekarang bre kita udah berada di part keempatnya, kita like terlebih dahulu. Ini episode 4-nya ya, kita langsung aja play. Woi kecoa, Apa? dengar-dengar lo dalang dari proyek wilayah timur. Ada apa Son? Geng selatan ngegap Tommy. Kayaknya lo harus kasih tahu deh. Oh oke. Ntar gua telepon Pelos. Mana lagi orang-orang suruhan lo? Soalnya kalau ini nanti main pertikaian, akan rencananya Om Elvis ya, itu bisa gagal nanti bre kalau misalnya pakai cara yang kasar gitu. Lo jangan macam-macam sama orang selatan ya. Oke. Woi kecoa, kita tunggu 1 kali 24 jam 1 kabar kali baiknya. 24 jam. Wah, langsung pakai kostum nih. Gua mau ke wilayah timur dulu. Sepertinya ada yang perlu diselesaikan. Perlu tambahan orang nggak nih untuk berjaga? Wah, perlu tambahan orang nggak nih untuk berjaga? Perlu. Cukup gua saja yang kesana. Kalau nggak salah gua pernah kenal sama tuh orang. Kemungkinan dapat respon baik. Ya udah kalau begitu. Oke, ini yang lain berjaga-jaga tapi ya mengamati, melihat situasi gitu ya. Lama-lama gua gemes banget sama Tommy. Ya sama aja tak? Dulu bikin gaduh gara-gara warisan. Iya anjir, sampai kaget gua. Bisa-bisanya deketin Aisyah cuman pengen dapetin hal itu. Iya, mending gua aja calon jodohnya. Padahal ngarep bre, ngarep.
Semua cewek diakui. Ya namanya juga cita-cita, Mon. Cita-cita. Oh, tidak. Ngarep. Apa-apa. Kalau memang dibutuhkan, saya siap membantu. Waduh, iya terima kasih Om. Kemungkinan kita juga bisa menyelesaikan dengan cara kita sendiri. Ya udahlah kalau begitu. Tapi kalau butuh bantuan, kabari Om aja ya. Om punya banyak kenalan penegak hukum tanpa perlu banyak persyaratan. Oke, Oke, siap ini penegak hukum yang bagus ini. Om. Makin tegang kondisinya, Bre. Oke, M datang. Om Elvis sudah berangkat, Bang. Belum dapat kabar gua. Tapi kita jangan sampai kecolongan, Bang. Tahu sendiri Trompi dan jajarannya kayak gimana. Nah itu yang gua maksud. Jangan sampai orang-orang bayaran Tommy pasang badan di sana. Nah, Kita buntutin dari jauh aja, Bang. Mending kita ke tempat Bang Jarod dulu aja, Jo. Ah, yaudah ayo ke sana. Kenapa kalian tergesa-gesa? Om Elvis sudah berangkat, Bang. Barusan dia berangkat. Waduh, barusan ya? Bawa pengawal apa sendirian, Bang? Gua tadi sudah tawari, tapi kata dia tidak perlu. Tapi menurut gua kita buntutin dari belakang aja, Bang. Karena orang yang kita hadapi ini punya pasukan khusus. Gak mungkin mereka dingin-dingin aja. Kalau begitu apa boleh buat? Kita semua merapat ke sana. Tapi jangan ada pergerakan kalau memang tidak dibutuhkan. oke, jadi intinya mereka nyusul ya, Bre ya. Mendekati dari kejauhan, mengamati dari kejauhan gitu, karena takutnya nanti ada sesuatu yang hal buruk terjadi di sana gitu ya. Nah itu, Bang. Yaudah ayo ke sana. ini dua kocak ini sebet-sebetnya mancing ya, mungkin karena saking bosennya gitu ya. Buset nih motor ganggu ketenangan aja. Balap liar kali? Enggak lah, balap liar dilarang. Berarti balap jinak. Kok balap jinak, Simon? Ya kalau balap liar gak boleh, berarti balap jinak aja. Iya, jinak nurut gitu. Lo kira penangkaran? Nih kan apa nggak doyan sama umpan kita apa ya? Lo mandinya kurang bersih, tak? Apa hubungannya lah? Buset nih motor Motor ngasih gas terus. kagak selesai-selesai apa ya? Iya nih, ada apaan sih? Wah, ini komoditinya, ini komoditi orang-orang tua ini, Bre ya. Hah? Katai merah, tak? Hah? Serius lo? Lah iya, Mon. Ayo buntutin, Mon. Langsung nggak jadi mancing mereka. Banyak banget lagi. Kita tunggu di sini dulu aja. Kalau mereka tiba-tiba merapatkan barisan, kita juga turunkan semua anggota kita. Oke, Bang. Tapi dia datang pakai pakaian rapi, Bre ya, pakai jas gitu. Kantor proyek apa ini? Kok kayaknya sibuk banget? Oh, apa? Itu kan Elvis, Bre. Di mana Anton? Mau ngapain lo? Sudah, kasih tahu saja. Dia ada di dalam. Siapa kamu? Hahaha. Saya kira Akhirnya ada mereka saling bertemu dan kira-kira, Bre, kira-kira apa yang terjadi? Apakah mereka bicara baik-baik atau tus gitu, berantem gitu? masih ingat dengan saya. Jelaskan saja di mana kita pernah bertemu. Kalau Anda ingat peristiwa Abu Merah, tentunya Anda ingat saya. Oh, bentar-bentar. Kalau gak salah nama Anda ini Elvis ya? Ya. Anda benar. Yang waktu itu kita bertemu, terus menyelamatkan banyak orang dalam peristiwa Abu Merah. Ya, kurang lebihnya seperti itulah. Silahkan duduk, Pak Elvis. Terima kasih. Semua merapat ke kantor 1. Ini bukan bagian dari kita. Ngapain harus ke sana? Masalah ini belum selesai. Kalau atasan kita terjadi apa-apa, kita juga yang dapat masalah. Sebenarnya Oke, jadi ujung-ujungnya mereka merapat ya, Bre ya. saya tidak mau ikut campur urusan Pak Anton. Tapi ini suatu ketegasan yang memang harus saya sampaikan. Saya kira Anda tak perlu melakukan itu. Bagaimanapun saya harus meluruskan masalah ini. Kalau dilihat di masa lalu kita banyak melakukan kebaikan. Tapi sekarang saya cukup kaget dengar kabar kalau Anda seperti ini. Oh, ternyata dulu banyak melakukan kebaikan ya. Apa sih yang membuat orang itu berubah jadi dari baik menjadi jahat? Duit ya. Kalau orang nggak kuat imannya ya duit bisa merubah orang menjadi sombong, jahat dan lain sebagainya, Bre. Oke, pengamatan masih berlanjut. Wow, di sana juga banyak pasukannya. Tuh kan, bener dugaan gua. Lakukan sesuatu, Bang. Semua merapat ke gedung kantor 1. Wah,
Semua merapat. Ini kira-kira kayak gimana banyak ini akan jadi. Wah, sengit nih. Wah, saling bertatapan, bre. Nampaknya mereka juga bersiap-siap. Tahan dulu sebelum ada keputusan dari pimpinan kita. Jangan ada yang melakukan pergerakan. Oke. Tapi mereka masih tetap santai dulu ya sebelum ada perintah gitu loh. Oh, udah habis, bre. Udah habis ya. Ngiklan nih. Wah, gitu ya. Apa sih yang membuat orang ya yang dulunya baik tiba-tiba jadi jahat? Biasa salah satu faktor utamanya sih duit ya, bre. Tapi nanti kita akan bahas di ending ya, bre, ya, di ending. Dan langsung aja kita ke part terakhirnya. Let's go. Oke, bre, sekarang kita udah berada di part N-nya ya. Kita like terlebih dahulu. Ini judulnya ya sama aja ya. Dan langsung aja kita play. Tapi sekarang saya cukup kaget dengar kabar kalau Anda seperti ini. Apakah akan terjadi battle atau mungkin ya bisa damai gitu? Nggak terjadi ya pertarungan kayak kemarin. Tetap aman-aman aja. Kan, bener dugaan gua. Lakukan sesuatu, Bang. Semua merapat ke gedung kantor 1. Oke, semuanya ngerapat, bre. Merapat, bre. Merapat. Ayo cepet. Gak sabaran gue. Waduh, belum selesai. Dua kocak ini ngintip lagi. Ini Mon. Iya nih, mana kata yang merah ikut turun tangan lagi? Tapi kalau dilihat-lihat mereka menunggu sesuatu, Mon. Terus gimana ini? Kita ikut masuk aja tak? Jangan dulu, Mon. Mending kita lanjut mancing aja. Wah gila lo. Bener, mending mancing. Bener, masuk akal. Ah, Ya gimana? Gak enak sama Jojo. Kita datang terlambat. Pasukan senyap dan yang lainnya merapat kembali. belum selesai urusan mereka. Mereka kan dari dulu terkenal totalitas. Kalau begitu kita ikuti aja dari belakang. Sebenarnya ini kan masalah proyek. Masa lo nggak tahu pemilik aslinya, Mel? Mana gua tahu urusan beginian. Ini jangan-jangan teman kem yang kemarin-kemarin ngikut semua, bre. Tapi bokap lo juga bergerak di bidang ini, Mel. Coba lo tanya, barangkali mengenali siapa pemilik aslinya. Nah itu, siapa tahu jadi terbongkar Bentar dulu. semuanya. Bener juga loh. Coba gua telepon. Halo, di mana Pak? Enggak, Melki cuma mau tanya aja. Proyek di wilayah timur siapa pemiliknya Pak? Iya, proyek gede itulah. Apa? Serius Pak? Oh, Lah masa Papa nggak wah, siapa nih? tahu kalau proyek itu lagi kalang kabut? Gimana Papa ini? Ya udah, kalau begitu Melki yang turun tangan. Masa bapaknya digituin ngomongnya, bre? Gimana, Mel? Ini memang gila, bre. Maksudnya gimana? Yang punya proyek itu ternyata bokap gua. Dan bokap gua taunya proyek itu beres. Tapi yang melaksanakan pengerjaan itu nggak ada yang bertanggung jawab, Mel. Makanya itu. Wow, Udah, ternyata malah bapaknya sendiri. kita ke sana sekarang. Mereka mau main-main sama bokap gua ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap secepatnya Pak Anton menyelesaikan tanggung jawab itu kepada semua para pekerja itu. Saya merasa malu sama Pak Elvis. Hahaha. Tidak apa-apa Pak Anton. Oh, ternyata bisa bicara dengan kepala dingin. Namanya juga manusia. Pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting, mau bertanggung jawab atas kesalahan itu. Baiklah Pak Elvis. Secepatnya saya akan bereskan semua kekacauan ini. Ini baru kawan muda saya yang dulu. Tapi tunggu sebentar Pak Elvis. Anda kesini bawa banyak orang ya? Saya kesini datang sendirian. Tapi anak buah Pak Anton juga pada di bawah itu. Kalau begitu kita turun saja Pak Elvis. Nah. Sebelum mereka jadi salah paham. Oke, itu ini kalau orang tua yang berpikir dengan kepala dingin ya, akhirnya ya bisa menyelesaikan masalah tanpa marah-marah gitu ya, bre ya. Baiklah. Awas saja, sedikit saja kalian maju. Berarti ngajakin war sama kita. Masih songong aja nih orang. Bentar lagi juga lo selesai jadi mafia. Hah? Sejak kapan ada rame-rame di sini? Ayo ke sana, Bre. Ngapain kalian ada di sini? Kalian pulang saja. Jangan kumpul-kumpul di depan kantor bokap gua. Woi kecoa, Woi, datang yang lain. lebih baik lo tutup mulut saja. Apa yang lo bangga-banggakan di sini? Perasaan urusannya makin panjang saja. Bang, situasi ini tergantung dua orang di atas gedung, Bang. Iya Jo, makanya kita tunggu dulu. Perhatian semua. Oh, syukurnya udah turun mereka. Kalau nggak ya berantem beneran nih.
Semuanya, persiapkan diri kalian. Perhatian semuanya. Semuanya, maju. Tunggu. Loh. Tidak perlu ada keributan di sini. Semuanya sudah diselesaikan secara baik-baik. Beliau benar. Saya mengakui kesalahan saya. Dan saya akan bertanggung jawab atas Kirain semua hampir ini. aja. Tapi Papa jangan lemah di depan mereka. Tidak, Tom. Ini kesalahan Papa. Dan Nah. Papa harus bertanggung jawab. Tidak bisa, Pak. Kalau Papa Ngeyel banget nih bocah satu. menyerah, Tommy tidak terima. Gua yang lebih tidak terima. Wow, Melki datang. Apa-apaan kalian ini? Kalian ini dibayar bokap gua buat selesain itu proyek. Malah cuman main pangkas doang. Apa? Yang punya proyek ini aslinya bokapnya Melki, Bang. Lah gua juga baru tahu, Jo. Nah, apalagi gua. Sudah hebat kalian. Lo nggak usah ngaku-ngaku ya. Diam lo. Tommy, diam dulu. Orang itu benar. Dia anak dari orang yang nyuruh Papa buat kerjakan proyek itu. Tapi Pak, Sudah paham kan? Ini Tommy masih ngengkel aja nih bocah. Nyidam apa sih? Pokoknya gua nggak mau tahu. Gua minta semua masalah ini kalian selesaikan. Bagaimana, Pak Anton? Anda sudah dengar sendiri kan? Oke. Baiklah, saya akan bertanggung jawab atas semua ini. tapi Pak, Sudah, Tom. Ini kesalahan Ini bocah satu nyebelin banget, bre. Ya ada orang kok kayak gini. kita. Sebagai kesatria, kita harus mengakui kesalahan ini. Nah, dan harus mantap bertanggung jawab tuh. atas semua ini. Keren bang. Alhasil ya bre, ini udah mau habis nih bre. Jadi nggak ada pertempuran lagi ya bre ya. Berakhir dengan ya enak lah gitu loh. Ini Tommy yang ini bocah satu ini ngelenya luar biasa gitu. Dua kocak nih. Oke. Habis. Oke bre, dan akhirnya tamat tanpa ada ya pertumbuhan. Itu berarti. Nah bre, itulah tadi kita mereaction dari pengajaran kedua dari CM ya, sampai tamat udah selesai kita reaction. Dan hikmah dari semua ini memang banyak banget ya bre. Yang pertama, mengakui kesalahan yang pernah kita perbuat adalah sesuatu hal yang luar biasa, karena tidak semua orang itu bisa mengakui kesalahan yang pernah kita lakukan. Terus yang kedua, mau bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, itu keren banget bre ya, menyesal dan akhirnya mau bertanggung jawab ya. Dari bapaknya tadi, bapaknya si Tommy akhirnya tahu kalau dirinya salah dan mau bertanggung jawab, itu keren banget bre ya, karena nggak semua orang itu bisa kayak gitu, menyadari kesalahannya dan mau bertanggung jawab. Dan yang terakhir, apa sih yang dapat mengubah seseorang itu yang dulunya baik jadi jahat? Itu banyak banget faktornya ya bre ya. Bisa dari emosional sering disakiti, bisa jadi juga karena faktor uang, yang tiba-tiba dulu nggak punya uang tiba-tiba udah punya ya, sekarang dulu nggak punya uang dan sekarang punya uang gitu, dan merubah sifatnya, bisa menjadi sombong atau mungkin ya kayak gimana gitulah, sok-sokan, angkuh dan lain sebagainya. Tapi nggak semua orang kayak gitu bre. Ada yang dulunya susah tiba-tiba dapat rezeki lebih, dia semakin bersyukur, ada gitu ya bre ya. Jadi memang ya, faktor mengubah seseorang itu yang dulunya baik jadi jahat itu banyak sekali faktornya bre ya. Kebanyakan sih yang dari yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, yaitu karena sering menjadi orang itu berubah jadi jahat biasa karena sering disakiti, dan juga karena faktor ekonomi atau uang ya, yang mengubah dia bisa menjadi seperti itu. Bahkan orang nggak punya uang pun bisa menjadi jahat ya. Jadi tergantung dari pribadi orang itu masing-masing juga ya bre ya. Oke bre, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Kita doakan selalu CM beserta tim dilimpahkan rezeki lahir dan batin, dan diberikan membuat video-video menarik lagi yang bisa memberikan hiburan dan juga pembelajaran bagi kita yang nonton ya bre ya. Karena di setiap video animasi kalau kita teliti ada hikmah yang bisa kita ambil untuk kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, tentunya seperti itu. Dan buat teman-teman yang mau support, linknya ada di deskripsi ya bre ya. Dan sampai ketemu lagi video-video selanjutnya di Gawur Panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.